roti gunung hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah roti itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang? Jawab abdi Allah itu, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan dan bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka dan masih ada sisa sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan. Satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah hari orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat potongan kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak dan
mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, berkatalah mereka, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia pergi dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ambillah di tempat ini dan kuduskanlah tempat MK ini yang telah direnovasi, agar tempat ini menjadi tempat yang layak dan begitu banyak anak muda datang ke tempat ini untuk menggunakan sarana dan juga demi kebersamaan. Tuhan, lindungilah tempat ini, bebaskanlah dari yang jahat, bebaskanlah dari bahaya kebakaran dan pencurian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
kepada saya. Saya cukup terkaget tadi disuruh pengalaman. Ya, tadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apa saja yang dilakukan di sana di biara? Paling banyak memang porsinya adalah berdoa. Tapi bukan hanya berdoa, ada juga belajar. Belajar apa? Ya seperti teman-teman belajar di SMA atau yang di SMP, ada yang di kuliah, belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar juga sejarah ordo, belajar juga konstitusi ordo, dan sebagainya. Nah, selain belajar juga kami ada olahraga juga, ada badminton, ada lapangan futsal. Lapangan futsalnya bukan lapangan futsal yang kecil, tapi yang rumput yang besar. Jadi teman-teman yang suka futsal sini mau main futsal, sok mampir ke biara, daftar jadi klater juga boleh. Biaranya ada di Lembang, bukan di Lembang sih, dekat Lembang, di Jalan Kolonel Masuri nomor 591. Mungkin Ko Kevin itu sudah bersiap-siap gitu, udah mau nanti daftar juga boleh. Ya. Lalu pertanyaan kedua, apakah bahagia? Ya, saya bahagia di biara selama 2 tahun ini. Tapi bukan berarti saya tidak ada masalah di biara. Tentu ada banyak pergumulan juga di dalam biara, terutama di awal masuk. Saya 2 minggu itu pertama saya mau keluar sebenarnya, karena saya cukup kaget dengan kehidupan biara, shock culture namanya, bahasa keren sekarang. Culture shock. Kemarin. Ya, culture shock. Ya itu saya kaget karena saya sehari-hari hidup di dunia internet, dunia maya. Saya sebelum masuk biara itu nge-YouTube. Kalau teman-teman ada yang tahu YouTube-nya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Enggak. Saya sebelumnya nge-YouTube dan setiap hari saya kerja di depan komputer, hidup terus di depan dunia maya, bikin konten segala macam. Itu semua berakhir. Saya sebenarnya sudah siap sebenarnya, tapi ternyata realitanya tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi akhirnya saya cukup shock, apalagi lepas komunikasi dengan semua orang, dengan keluarga. Ini kakak saya itu yang di baju putih itu, lalu juga dengan teman-teman OMK, teman-teman KUR, dengan mantan-mantan juga. Ya sebenarnya cukup shock untuk saya. Makanya saya 2 minggu itu ada rasa ingin keluar. Saya juga sempat nangis di situ. Nah tapi dari 2 minggu itu saya mencoba untuk, Tuhan berkata kepada saya, kamu tunggu saja 1 tahun
kamu akan mendapat jawaban kamu sebenarnya dipanggil apa enggak. Oh ya, by the way, kan saya masuk biara itu bukan karena saya pengen jadi pastor dengan sangat teguhnya, enggak. Justru karena saya ragu-ragu kenapa, apakah Tuhan ini sungguh memanggil saya atau bukan? Apakah saya ini sungguh dipanggil menjadi seorang pastor atau bukan? Atau jadi bruder, atau jadi karyawan kah di Pratista sana, atau bagaimana? Saya nggak tahu apa yang Tuhan sebenarnya panggil kepada saya. Maka itu saya mencoba untuk masuk. Saya mencoba untuk benar-benar nyemplung ke dalam biara itu sendiri untuk merasakan apakah sungguh Tuhan memanggil saya. Dan 2 minggu itu saya berdoa kepada Tuhan. Di dalam hati saya mendengar jawaban seperti itu. Dan puji Tuhan, saya pun akhirnya diteguhkan oleh Tuhan. Tidak sampai 1 tahun, pada waktu itu tanggal 25 Maret, ada seorang suster yang datang pengolahan hidup di biara kami, mengolah hidup para frater. Beliau mengatakan kepada saya, kamu harus yakin akan panggilan Tuhan sama kamu. Dari cerita yang kamu sampaikan kepada saya, sebenarnya saya sudah tahu itu Tuhan sungguh memanggil kamu. Jadi kamu jangan ragu lagi. Nah, sebenarnya ada banyak orang yang ngomong gini ke saya, tapi hanya suster ini yang bisa menemukan saya waktu itu. Itu pada tanggal 25 Maret. Dan tanggal 25 Maret itu adalah hari raya kabar sukacita. Dan itu adalah kabar sukacita Tuhan bagi saya. Ya, itu sedikit pengalaman kebahagiaan saya di biara. Begitu saja, terima kasih. Kalau ada teman-teman yang tertarik untuk menjadi seorang pastor, saya Ordo OSC. Kalau teman-teman suka nonton YouTube Pastor Eko, nah itu seordo sama saya. Mungkin kalau yang cowok-cowok aja, yang cewek-cewek nanti bisa ke CB, bisa ke ini, jangan ke OSC. Nanti jadi godaan untuk kami. Ya, itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Mungkin Ras itu ada ketertarikan. Di dalam doa kita ambil waktu hening sejenak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas berkat-Mu, bimbing dia dan segenap timnya dalam selama 3 tahun ke depan. Bapa, kami juga mengucap syukur atas kepengurusan yang telah berlalu, yang telah dipimpin oleh Paulus. Kiranya Engkau juga berkenan memberkati Paulus beserta tim-timnya di dalam menjalankan kehidupan mereka selanjutnya. Bapak, rasa syukur ini kami hendak satukan dengan santap bersama. Kiranya Engkau pun berkenan memberkati hidangan yang akan kami santap ini agar dapat berguna bagi visi kami dalam menjalankan kehidupan kami hingga kami menutup mata nanti malam. Ini semua kami mohonkan ke dalam hadirat-Mu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.